Sistem informasi. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur sistem informasi. Yang pertama, klasifikasi sistem informasi. Sistem informasi dapat diubah dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan suatu organisasi. Sistem yang dibentuk diharapkan merupakan sistem yang efektif dan juga efisien. Untuk mendapatkan sistem yang efektif dan efisien, dibutuhkan adanya perencanaan, pengaturan, serta evaluasi agar sesuai dengan keinginan organisasi. Guna dari sistem yang efektif dan efisien ini adalah untuk menciptakan keunggulan dalam berkompetisi antar organisasi. Ketika sistem sudah dinyatakan tidak lagi efektif dan efisien, biasanya suatu organisasi akan melakukan perubahan terhadap sistem. Ada klasifikasi atau tingkatan dalam perubahan sistem, yaitu yang pertama ada level organisasi, yang kedua ada aktivitas manajemen, yang ketiga ada fungsionalitas bisnis. Tiap organisasi pasti menginginkan keuntungan yang optimal. Untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam menentukan keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan sistem informasi agar sesuai dengan keinginan, serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh, maka sistem informasi yang dihasilkan akan memberikan keuntungan yang optimal. Adapun prinsip utama dari perancangan sistem informasi yang harus kita ingat, yaitu sistem informasi harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utamanya. Dan tujuan dari sistem informasi adalah memenuhi kebutuhan informasi semua manajer perusahaan atau subunit organisasional suatu perusahaan. Sistem informasi menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika, di mana proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, terdapat perencanaan. Formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, ada pengendalian. Perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan disebut kebutuhan. Lalu, pengambilan keputusan merupakan pemilihan di antara berbagai alternatif. Pengambilan keputusan ini dilakukan oleh manajer untuk melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita akan beralih ke sistem informasi berdasarkan level organisasi. Sistem informasi berdasarkan level organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, level operasional, yang kedua level fungsional, yang ketiga level manajerial. Kali ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, level operasional. Sistem informasi pada level operasional bertugas untuk menyimpan aktivitas elementer dan transaksi dalam organisasi. Contohnya seperti penjualan, penggajian, dan lain-lain. Kegunaan utama sistem ini adalah untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak aliran transaksi dalam organisasi. Sistem pada level ini juga membantu dalam memantau kegiatan atau transaksi rutin harian dalam organisasi. Sistem informasi level fungsional juga digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan yang sifatnya setengah terstruktur. Sistem informasi ini diantaranya adalah sistem pakar (SP) atau Expert System, jaringan neural buatan (JNB) atau Artificial Neural Network (ANN), sistem penunjang keputusan (SPT) atau Decision Support System (DSS), sistem informasi grafik atau SIG, atau Geographic Information System (GIS). Selanjutnya, yang ketiga ada level manajerial. Pada level ini, membantu perencanaan jangka panjang oleh para manajer senior dan perhatian utamanya adalah mengantisipasi perubahan pada lingkungan luar ke dalam organisasi. Dan untuk di level ini digunakan untuk perencanaan strategi dan pemecahan masalah. Sebagai berikut, yang pertama input.
data menyeluruh, internal atau eksternal. Yang kedua proses, yaitu interaktifnya. Dan yang ketiga output atau proyeksi. Yang keempat user, dalam hal ini merupakan senior manager atau manajer tingkat atas. Yang kelima pengambilan keputusan, yaitu sangat tidak terstruktur. Contohnya adalah rencana operasional 5 tahun. Faktor penentu keberhasilan dalam penggunaan sistem informasi eksekutif menurut Rockhart and Belongs, yakni yang pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen, yakni eksekutif tingkat puncak atau CEO berfungsi sebagai sponsor EIS dengan penerapannya. Yang kedua, sponsor operasi. Sponsor ini bekerja sama dengan eksekutif pemakai dan spesialisasi di informasi untuk memastikan pekerjaan terlaksana. Yang ketiga, staf jasa informasi yang sesuai. Tidak menguasai teknologi informasi, tetapi mengerti cara eksekutif menggunakan sistem. Yang keempat, teknologi informasi, HW dan SW. Yang kelima, manajemen data. Data harus baru dan mengidentifikasikan tanggal dan jam dimasukkan dalam sistem dan analisis melalui drill down. Yang keenam, kaitannya jelas dengan tujuan bisnis. IIS memecahkan masalah-masalah spesifik untuk memenuhi kebutuhan yang dapat ditangani teknologi informasi. Jika seseorang eksekutif menolak IIS, perlu upaya untuk mendapatkan dukungan untuk perlu identifikasi masalah tanggal, kemudian menerapkan IIS dengan prototyping untuk mengatasi masalah. Manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Jika manajemen tingkat atas mulai menerima informasi dari IIS, manajemen tingkat bawah ingin menerima output yang sama pula.